bahasanya bukan bahasa Indonesia, tapi itu tuh bahasanya bahasa Jepang. Tiba kayak ada suara kayak ada yang jatuh gitu deh ya. Dinar kayak ngeliat ada tentara Jepang lagi mojok sambil nangis. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi. Jadi gue dapet email dari Dinar. Setelah gue baca ceritanya, ini cukup mistis dan horor banget sih. Bikin kalian merinding. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja email dari Dinar. Jadi tuh ini kejadiannya sekitar tahun 2016. Dinar itu lagi libur semester. Nah, rumah omnya ini tuh di daerah Sumatera alias kota Sumatera, tapi bukan yang di kotanya, masih di pelosoknya gitu. Nah, Dinar nih pengen liburan. Nah, akhirnya Dinar liburan ke rumah omnya yang ada di Sumatera itu. Nah, omnya Dinar ini tuh punya kebun. Jadi setiap hari kerjanya itu bolak-balik ke kebunnya. Nah, beberapa kali tuh Dinar ikut omnya berkebun. Nah, omnya ini tuh sering ngajak ke daerah-daerah yang mirip hutan gitu, alias banyak pohonnya. Nah, itu omnya tuh sering banget nyari tanaman untuk obat ataupun tanaman buah. Nah, Dinar tuh dari pagi sampai siang ikut omnya berkebun lah. Nah, habis berkebun, Dinar ini diajak sama omnya lagi nih untuk nyari tanaman atau buah-buahan di hutan gitu, tapi malamnya alias pas beres mereka berkebun. Udah tuh Dinar iyain karena pengen tahu juga gitu kan. Singkat cerita udah agak malam, sekitar jam habis isaan lah gitu kan. Dinar sama omnya ini ke hutan untuk nyari tanaman atau buah-buahan. Nah, dan itu bener-bener kayak sepi banget, gelap banget. Pas Dinar sama omnya ini udah sampai di hutan itu, Dinar di situ ngedengar kayak ada suara kesakitan. Itu Dinar ngedengar jelas banget. Tapi suaranya tuh bahasanya kayak aneh. Karena Dinar penasaran, ya Dinar tanya lah sama omnya ini. Dinar nanya kayak gini ke omnya, "Om, itu suara apa ya?" Nah, omnya ini jawab lah kayak dengan santainya. Omnya bilang kayak gini, "Oh, mungkin itu ada orang yang lagi kesini juga kali." Nah, ya udah tuh Dinar di situ nggak mau mikir aneh-aneh. Tapi di situ saat itu juga nggak lama Dinar ngedengar suara aneh lagi. Alias ada suara orang yang lagi ngobrol tapi itu kayak sambil teriak. Dan anehnya lagi, itu bahasanya bukan bahasa Indonesia. Itu makin diperhatiin suaranya itu makin jelas. Dinar bener-bener ngedenger jelas banget. Tapi itu tuh bahasanya bahasa Jepang. Ya udahlah, Dinar langsung refleks bilang ke omnya, "Om, ini tuh bahasa Jepang, bukan bahasa Indonesia." Nah, omnya di situ benar-benar kayak cuma diem aja, nggak nanggepin omongannya Dinar. Cuma ya udahlah, akhirnya Dinar lanjut aja. Tapi saat itu tuh Dinar belum dapat apa-apa. Dia cuma baru dapat buah-buahan khas daerah sana. Ya udahlah tuh, Dinar sama omnya istirahat dulu. Sambil makan buah yang udah mereka dapet. Nah, sambil makan nasi juga karena mereka nih bekal. Ya udah mereka istirahat, makan, biasa bikin kopi, terus sambil ngobrol, ngerokok.
Terus pas lagi ngerokok, Dinar nih pengen pipis lah, buang air kecil. Udah tuh Dinar ngerokok sambil buang air kecil. Pas Dinar lagi buang air kecil, itu tiba-tiba kayak ada suara plek, kayak ada yang jatuh gitu dari atas. Yaudahlah, Dinar refleks ngambil lah. Pas Dinar lagi ngambil yang jatuh itu, Dinar tuh merasa kayak bentuknya tuh kok aneh ya. Nah, pas Dinar senterin ke tangannya, ternyata itu hantu kepala tentara Jepang dong. Itu bener-bener kelihatan jelas banget. Terus lidahnya itu menjulur kena tangannya Dinar. Dinar refleks langsung lempar hantu kepala tentara Jepang itu. Terus dia langsung siap-siap berangkat nyamperin omnya. Nah, pas sudah sampai ketemu sama omnya, Dinar ceritain tuh semuanya ke omnya. Omnya saat itu juga langsung kaget. Omnya di situ kayak teriak terkejut sama yang diceritain oleh Dinar. Nah, terus omnya juga penasaran. Omnya senterin lah tuh, nyari ada nggak tuh, bener nggak yang diomongin sama Dinar. Tapi pas saat omnya itu senterin ke arah yang Dinar tadi buang air kecil, itu tuh nggak ada hantu kepala tentara Jepang. Harusnya tuh ada. Ya udahlah, saat itu omnya sama Dinar langsung pulang aja karena ngerasa ini tuh udah nggak beres. Nah, anehnya itu pas mereka jalan mau pulang, itu mereka kayak nggak nyampe, alias kayak diajak tuh muter-muter hutan itu aja. Dinar di situ ngelihat omnya kayak kebingungan banget karena nggak nemu jalan pulang. Nah, pas mereka lagi nentuin jalan pulang lagi, omnya ini sama Dinar itu persis banget depan mereka kayak ngedenger suara langkah kaki dong. Dan itu kayak rame banget. Dan pas didengar lagi, ini tuh bahasanya kayak bahasa Jepang. Dinar langsung refleks bilang ke omnya di situ langsung diem, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuma diem aja. Dinar di situ juga terpaksa ya diem juga lah, karena omnya juga kayak agak ketakutan gitu. Dan ternyata itu tuh hantu tentara Jepang yang Dinar lihat sebelumnya yang waktu itu. Dinar sama omnya di situ benar-benar nge-freeze, diem, nggak bisa gerak karena omnya sama Dinar nih nggak tahu itu tuh hantu atau manusia. Nah, pas omnya sama Dinar ini terdiam, tiba-tiba hantu tentara Jepang itu ngeliatin Dinar sama omnya dong. Refleks Dinar sama omnya langsung lari kabur nyari jalan arah pulang karena saking ketakutannya. Nah, pas Dinar sama omnya ini lari nyari jalan, pas udah agak jauh, suara langkah kaki itu benar-benar kayak rame banget, makin kedengeran sama Dinar sama omnya. Dan terus tiba-tiba persis banget di pinggirnya Dinar sama omnya, hantu tentara Jepang itu lewat dong. Dan ternyata tentara Jepang itu nggak ngeliat Dinar sama omnya. Dan di situ Dinar sama omnya ngeliat jelas banget tentara Jepang itu. Di situ tangannya kayak udah mau putus. Terus tangannya kayak ada yang udah diperban tapi netes darah banyak banget. Ada juga jalannya yang agak pincang. Dan mukanya di situ benar-benar aneh semuanya, benar-benar pucat banget.
Nah, Dinar di situ benar-benar langsung pingsan karena saking ketakutannya. Karena melihat tentara Jepang yang aneh itu dan benar-benar serem banget. Mukanya pucat, jalannya ada yang agak pincang, ada yang tangannya udah mau putus. Nah, terus gak lama akhirnya Dinar kebangun. Bangun-bangun Dinar itu masih di tengah-tengah hutan itu sama omnya. Udah tuh Dinar langsung dibikinin minum sama omnya biar agak tenang sedikit. Walaupun di situ Dinar ngerasa badannya benar-benar pada sakit-sakit banget. Yaudahlah, Dinar sama omnya nih lanjut jalan aja. Nah, tapi pas Dinar sama omnya ini lanjut jalan, itu Dinar kayak ngeliat ada tentara Jepang lagi mojok sambil nangis dong. Dinar bingung. Dinar langsung nanya ke omnya kayak gini, Om itu sebenarnya apa sih? Kok kayak bukan manusia? Nah, terus omnya kayak ngerasa udah lelah banget. Omnya langsung bilang gini lah ke Dinar, yaudahlah Om samperin aja, Om tanya. Nah, akhirnya omnya memberanikan diri samperin ke tentara Jepang itu. Pas disamperin, omnya ini kayak cuma bilang, Mas. Nah, di situ tentara Jepang itu nengok pelan-pelan ke arah omnya Dinar. Dan pas nengok, itu mukanya bener-bener kayak kebakar gitu, kayak luka-luka. Terus tangannya dia juga sambil megangin tangan satu laginya yang udah mau putus tuh. Kebayang kan seserem apa itu tentara Jepang yang dilihat langsung depan persis omnya Dinar. Terus di situ dia kayak ngomong bahasa Jepang dong. Dinar sama omnya bener-bener kaget karena nggak ngerti juga. Dinar saking ketakutannya dia langsung pingsan di situ. Omnya Dinar di situ bener-bener sampai teriak juga. Karena saking seremnya, saking ketakutannya, Dinar di situ juga sesak nafas sampai dia pingsan. Nah, nggak lama Dinar bangun-bangun itu udah ada di rumah omnya. Dan di situ benar-benar rame banget, banyak warga pada kumpul. Dan di situ Dinar juga ngerasa badannya tuh pada sakit semuanya. Dinar sampai nggak tahu Dinar ini kenapa. Udah dia situ makan, minum, istirahat. Dia sambil cerita tuh ke warga sekitar kalau dia ngeliat hantu tentara Jepang. Nah, di situ juga ada warga namanya Pak Andi. Itu yang nemuin Dinar sama omnya di tengah hutan itu. Nah, Pak Andi ini dia tuh orang yang istilahnya bisa lah, alias orang pinter. Nah, Pak Andi nih bilang ke Dinar, kamu itu udah hilang sekitar 3 harian sama om kamu. Nah, ternyata Dinar sama omnya itu udah hilang sekitar 3 harian. Makanya tuh warga pada nyariin Dinar sama omnya. Dinar sama omnya di situ benar-benar langsung kaget banget. Dan lagi-lagi Pak Andi bilang kayak gini ke Dinar, kamu itu tuh udah masuk ke alam lain. Untungnya tuh kamu belum lama banget di situ, kata Pak Andi. Nah, di situ Dinar kayak percaya nggak percaya. Tapi emang saat itu, pada malam itu, Dinar ngerasa kayak aneh banget di hutan itu. Karena padahal untuk pulang aja tuh paling cuma butuh waktu sekitar sejaman. Tapi Dinar di situ ngerasa kayak nggak nyampe-nyampe. Nah, pas habis itu udahlah tuh Dinar sama omnya istirahat. Karena saat itu Dinar sama omnya sakit demam. Nah, gak lama Dinar mendengar omnya sama teman-teman ini ngobrol lah. Kayak teman omnya nih bilang gini ke omnya,
kapok nggak terus kayak gini? Nah terus omnya langsung jawab lah, enggak lah, enggak kapok, orang ini tempat lahir gue, alias itu tempat kelahirannya omnya Dinar. Nah terus teman omnya nih langsung nyeletuk kayak gini, lagian lu kok kenapa bisa sampai kayak gini? Biasanya lu nggak kenapa-napa kalau sendiri. Nah Dinar di situ saat itu juga nggak mau ikut lagi sama omnya malam-malam ke tengah-tengah hutan. Alias Dinar masih trauma sama kejadian yang dia alamin itu. Serem banget sih. Gimana nih? Menurut kalian, apa kalian ada cerita yang sama atau kalian ikut merasakan kehororan hantu tentara Jepang itu? Kita doain aja semoga Dinar dan omnya selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Jujur itu serem banget sih. Hantu tentara Jepang di tengah hutan di daerah pelosok Sumatera. Ternyata masih ada tentara Jepang yang gentayangan di sana. Kita doain aja semoga hantu tentara Jepang itu tenang di alamnya ya, dan warga-warga yang ke hutan itu nggak diganggu. Apabila kalian ada cerita yang sama kayak Dinar, kalian boleh banget tulis di kolom komentar atau email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye.